Selamat datang di channel YouTube Manuskrip, dan ini URL channel YouTube Manuskrip. Masalah di Papua harus dibawa ke PBB dan Dewan Pengawas HAM. Demikian sindiran Rocky Gerung pada video ini. Teman-teman, jangan lupa kalau mau berkomentar, komentar harus mengikuti aturan standar komunitas YouTube. Salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip. Saya dari awal saya katakan, siapa sih yang puas dengan Jokowi? Jokowi itu bukan makhluk pemuas. Kan bukan Jokowi yang menyebabkan demokrasi tumbuh. Jokowi datang ketika demokrasi udah ada. Bahwa masalah di Papua itu bukan sekedar jogging, itu pelanggaran HAM. Dan itu yang mesti kita argumentasikan ke PBB itu, ke Dewan Pengawas HAM. Manuskrip. Yang disampaikan Nusron tadi dan kita bahas, sebenarnya kekayaan bangsa ini dalam tradisi kebersamaan itu sudah bukan main, kerukunan itu. Saya masih ingat dulu di Medan, saya anak-anak, saya Kristen, saya ikut rame-rame, ikut subuh bangun pagi dan ikut-ikutan puasa, Lebaran ikut dan dinikmati gitu loh. Jadi begitu indahnya hubungan kekeluargaan bangsa ini, biar berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang. Ini satu keutamaan. Saya nggak tahu apa kemudian Rocky melihat ini perjalanan bangsa ini salah, saya nggak tahu. Apakah kemudian tanggung jawab lagi Jokowi di sini? Gitu loh. Nah, artinya saya melihat itu. Dan kemudian bahwa saya dari awal saya katakan, siapa sih yang puas dengan Jokowi? Saya pengen ketemu orang yang puas gitu loh. Karena Jokowi itu, Abang puas nggak? Jokowi itu bukan makhluk pemuas. Nggak, ini biar jelas dulu gitu loh. Jadi saya senang dengan diskusi dan dengan di pembahasan kita ini, bahwa di sekitar Jokowi juga perlu juga memang hal-hal yang positif. Jadi kalau intensitas daripada kabinet dulu, termasuk SBY, itu sekali 2 minggu rapat, ini satu hari bisa 3, 4, 5 rapat. Karena apa? Untuk mengisi jangan kekosongan, kekurangan yang ada. Itu ratas. Dan kemudian kecepatan mengambil keputusan dan sebagainya. Itu terasa sekali. Jadi apapun kita lihat perjalanan bangsa ini berjalan dengan baik. Maka itu kita nggak usah terjebak membicarakan diperpanjang 2 tahun, 1 tahun. Kemudian apalagi membicarakan hal-hal yang masih terlampau prematur. Nah seperti ini sekarang, apakah calon presiden si A, si B, si D, itu udahlah mainan tukang survei lah itu. Tapi bukan dibahas kayak kita ini gitu loh. Itu menurut pendapat saya. Oke. Gitu. Terima kasih Abang, hikmahnya. Rocky tadi mau kasih tanggapan dulu. Iya, tanggapan dulu. Hikmah masih ditanggapin lagi. Iya betul, bahwa ini ekstrak dari hikmah nih. ini kan masalah bagaimana memperkuat civil society itu. Bagaimana memperkuat. Sebetulnya udah kuat, karena Jokowi masuk ketika civil society udah kuat. Sudah tahu arahnya itu. Kan bukan Jokowi yang menyebabkan demokrasi tumbuh. Jokowi datang ketika demokrasi udah ada. Dia udah melalui beberapa presiden tuh. Jadi kalau bilang Pak Jokowi sudah menumbuhkan, gimana logikanya? Jokowi itu datang ketika Indonesia udah demokratis tuh. Itu poin dasarnya tuh. Yang kedua, memang Jokowi rapatnya luar biasa itu. Buat apa? Ya buat hadapi masalah. Tapi luar biasa juga dan lebih cepat dari yang dia rapatkan, itu membatalkan apa yang dia rapatkan. Kan setiap kali ada problem, keputusan Jokowi dia batalkan sendiri, termasuk JHT, minta direvisi. Lalu baru 10 hari lalu dia iyain. Jadi Jokowi sangat cepat untuk membatalkan apa yang dia putuskan. Artinya dia tidak konsisten. Artinya mendengarkan publik dong. Iya itu. Nggak juga dong, nggak salah itu pemahaman itu. Dia cepat koreksi bahwa dia juga sangat terbuka untuk perbaikan. Ya itu artinya. Jangan kemudian dikatakan dia teken goblok, dia teken yang salah. Bukan begitu. Ya memang dia salah kan. Loh, bukan. Gini Satu, ya. mengenai demokrasi tidak bisa diklaim bahwa demokrasi itu sudah berjalan waktu Jokowi datang. Bahwa itu proses berjalan sendiri. Ambil contoh bagaimana kebinekaan, kemudian keakan. Salah satu kabupaten di Sumatera Utara, Dairi, tidak pernah dikunjungi oleh belasan presiden. Nah, artinya kita tidak bisa melihat hanya Jakarta. Betul Pak Panda. Kita juga harus melihat di daerah-daerah. Kita juga melihat bagaimana keperhatian ke mereka. Dan presiden ini paling rajin ke daerah-daerah, paling rajin menemui rakyat. Itu harus satu kredit poin. Jadi jangan kita lihat, itulah presiden yang dungu, pikirannya dangkal, kok bodoh kali dia ke rakyat datang. Sesat rakyat gitu loh. Jadi ini betul. Itu sangat betul. Dan saya ingatkan, saya tambahin lagi Pak Panda, presiden itu udah 20 kali ke Papua tuh.
Iya. Dan sekarang bagus, Papua bagus karena konfliknya masih jalan terus tuh. apanya? Itu latihan jogging itu, konflik-konflik itu, latihan militer juga. Itu jangan dia serius. Ya oke, dianggap aja bahwa Pandan Ababan. Buat tentara perlu juga medan untuk latihan. Ya, oke, bagus juga. The real fight gitu loh. Iya. Jadi jangan dia menjadi hal yang begitu gawat. Bagus. Memang nggak ada gawatnya di situ. PBB aja yang suka bikin itu gawat. Oke, kita hikmah. Ya, yang terakhir, saya mau terangin tadi karena masih ada hubungannya. Kita di watch oleh bangsa luar itu. Bahwa masalah di Papua itu bukan sekedar jogging, itu pelanggaran HAM. Dan itu yang mesti kita argumentasikan ke PBB itu, ke Dewan Pengawas HAM. Oke, itu udah soal lain. Ini berhubungan dengan civil society. Kita ingin civil society itu bertumbuh. Tapi apakah Pandan Ababan tahu bahwa sedang dirancang atau bahkan sebentar lagi dipublikasi satu aturan yang mewajibkan masyarakat sipil itu lapor ke pemerintah. Kalau dia mau bikin proyek, dia mau bikin dapat sumbangan luar negeri, dia mau bikin kegiatan, itu mesti lengkap lapor ke pemerintah. Apa urusannya masyarakat sipil melapor ke pemerintah? Ini sendiri udah membatalkan ide demokrasi. Tapi saya nggak mau memperpanjang perdebatan supaya ada kesempatan Pak Pandan. Udah keluar peraturannya. Peraturannya udah keluar. Ya itu udah dicek aja, suruh fraksi PDIP itu cek tuh apa yang sedang berlangsung, ya. Oke. Suruh anaknya ngecek itu. Oke, makasih. Tunggu dulu sebelum selesai tadi pemakaman tentang Papua itu semua kita banyak keprihatinan, banyak juga persoalan di Papua, banyak juga. Terus kenapa Anda anggap itu jogging? Enggak, bukan saya bilang jogging buat tentara. Enggak, persoalan itu Anda rendahkan sekali Papua. Dengar dulu, pemahaman aku jogging sama aja kayak malam ini kita jogging sekarang. Oh iya, Papua itu nggak boleh dibikin mainan, nggak bisa. Bukan, itu serius. Bukan. Ya serius. Ya, Papua itu dijamin oleh Bung Karno dulu. Sekarang teracak-acak karena kemampuan negara itu memandang Papua adalah melanggar hak asasi manusia. Itu yang saya ingatkan pada PDIP itu. Dan saya bangga karena Bung Karno itu memasukkan. Tidak betul itu. Jadi tidak betul. Aman tentram sekarang di Papua. Saya punya banyak teman, kenalan, saudara PDI Perjuangan semua. Bahwa ada 1-2 ada konflik, iya. Bahwa Oke. Ya tetapi jangan kemudian didramatisir seluruh Papua. Yang dramatisir Anda bilang itu tempat latihan jogging tentara. Iya dong, aku mengecilkan itu dengan jogging. Oke. Jogging tanda petik lah. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.